Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang berada di Amerika dan sekitarnya. Bersama kami Renungan Pagi Sema Adonai pada hari ini Jumat 3 November 2023. Biarlah pada pagi ini kita semua diberkati Tuhan karena hanya bersama Tuhan kita tenang. Mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai renungan di pagi ini. Selamat pagi Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamat pagi Bapa yang bertata di surga. Kami mengucap syukur karena kasih setiamu terhadap kami dan satu hari kesempatan yang kau berikan kepada kami semua untuk melayanimu. Jamaah kami pribadi lepas pribadi yang terlibat di mimbar maupun di multimedia. Jamaah seluruhnya peralatan yang kami gunakan untuk live streaming di pagi ini. Tuhan tolong kami semua agar listrik dalam keadaan nyala, paket data yang kami gunakan dalam keadaan cukup. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal pertengahan sampai akhir, tuntun kami semua, beri tenaga dan kuasa, hikmat pewahyuan, bahkan secara khusus untuk hamba-Mu, Pak Pendeta Daniel Rukrisno, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema time of opportunity, kesempatan yang kau berikan kepada hamba-Mu di pagi ini. Biarlah pujian penyembahan yang dibawakan oleh Ibu Murni juga membuat hadirat Tuhan ada menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan doa ini di tangan-Mu, kirimkan malaikat-Mu berjaga-jaga menjadi tembok berapi bagi kami. Kuasa-kuasa kegelapan kami ikat di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh beribadah dengan damai sejahtera dan sukacita bersama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai pujian pertama, saudara-saudariku yang terkasih, kita mendengarkan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan oleh hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Amin. Bu Murni atas pujiannya. Ya, kita persiapkan hati kita untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas pelayanan yang kita lakukan di pagi ini. Kami persilakan untuk hambanya Pak Daniel Rukrisno untuk membagikan sharing firman di pagi ini dengan tema Time of Opportunity atau kesempatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh
bahwa kita kembali untuk pagi hari ini diberikan kesempatan untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan pagi hari ini dengan tema kesempatan atau time is of your opportunity. Waktu adalah kesempatan bagi kita. Saya mengambil dalam firman Tuhan yang menjadi dasar kita pagi hari ini dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan. Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca hari ini, mari Tuhan Kau nyatakan bagi kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, rencana-Mu, dan janji-Mu boleh digenapi dalam kami. Berbicaralah ya Tuhan, mengutuskan hamba-Mu dan kami semuanya, sehingga kami boleh menangkap dan menerima apa yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita dipercayakan dan masih ada dalam kesempatan kita untuk hidup, baik atau negatif, baik atau tidaknya, maka salah satu untuk melakukan sesuatu itu adalah kesempatan. Kesempatan adalah saat yang tepat untuk melakukan sesuatu. Ada waktu yang kita pakai untuk melakukan sesuatu. Tetapi biasanya saat kita mendapatkan kesempatan, maka kita harus melakukan sesuatu sampai semuanya baik. Bahkan kita boleh mencapai level yang sempurna. Dan tentunya bagi kita yang mengasihi Tuhan, kesempatan itu kita lakukan sampai dalam taraf perkenanan di hadapan Tuhan. Setiap kita memiliki kesempatan, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Setiap kesempatan yang kita hadapi. Nah, saudaraku, firman Tuhan tadi menyatakan bahwa ayat 15, kita harus memperhatikan dengan seksama. Kata seksama di sini berarti kita benar-benar penuh perhatian, ya. Kalau kita sedang melihat sesuatu, benar-benar fokus, benar-benar diteliti dengan baik, dan itu bukan hanya dengan waktu atau sekejap saja, tidak, tapi benar-benar dicermati, benar-benar diteliti, sampai kita mendapatkan kesimpulan dan dapat disimpulkan dengan baik. Nah, kita disuruh memperhatikan itu, benar-benar merenungkan. Misalkan kalau ada orang yang gagal, yang satu orang yang berhasil. Nah, di sini kita
supaya mencermati, meneliti, ya akhirnya kita bisa menyimpulkan. Demikian di dalam hidup kita, kita harus perhatikan dengan seksama keadaan, apa yang terjadi, yang di sekitar kita. Karena firman Allah mau supaya kita itu ternyata tidak menjadi orang yang bebal, tetapi orang yang arif. Orang yang bebal bisa dikatakan, dikategorikan sudah tidak lagi menghiraukan teguran. Orang bebal sudah tidak lagi, istilahnya sudah tidak bisa dinasihati, sudah tidak bisa ditegur. Apapun yang dinasihatinya, ditegurnya, mereka abaikan. Hidup dengan semaunya sendiri. Liar, tidak mau dengan aturan manusia, atau istilahnya nggak mau diatur, nggak mau diarahkan. Apalagi orang tersebut disuruh mengikuti sesuai dengan firman Tuhan. Pasti lebih susah dan menolak dan tidak mau. Itulah yang dibilang orang bebal di dalam pengertian yang sederhana. Jadi orang bebal itu memang mau mengikuti dirinya sendiri. Saudara, kalau kita melihat sekarang di Indonesia ya, dulu saya masa-masa tahun 90-an katakanlah, atau tahun 80, 90 belum ada yang namanya ada geng Vespa ya. Vespanya lebar, ada dikasih segala macam embel-embel, dan mereka di jalanan atau anak-anak funk ya. Tapi sekarang sudah marak, banyak sekali generasi ini yang sengaja dibawa oleh iblis dengan rencananya yang jahat supaya anak-anak generasi ini hilang akan masa depannya. Sehingga mereka liar di jalan. Bahkan saya mendapati pada waktu itu, saya sedang praktek di gereja. Di tempat kami ada 6 gereja, satu deretan besar-besar. Dan itu diresmikan oleh wali kota. Salah satunya yang di sebelah itu adalah ada anak seorang hamba Tuhan yang tiba-tiba dia itu masih SMA belum lulus, tiba-tiba menikah. Dan pada waktu menikah, ini pasangannya cukup terkenal. Karena memiliki hotel yang terkenal, termasuk ada di Bali. Tapi anehnya, saudaraku, mereka berdua tiba-tiba setelah menikah, mereka keluar dari jalur, artinya dari keberadaban kehidupan orang yang layak. Tapi mereka kehidupannya ngamen di kereta api. Jarang pulang dan sering ketemu dengan teman-teman yang lainnya. Salah satunya yang kita tahu dulu Indonesia Idol yang menang dari pengamen Aris namanya. Nah, itu juga temannya. Mereka bergerombol dengan teman-temannya, suka ngamen di jalan dan di kereta api khususnya. Sebelum, kalau sekarang udah ditertibkan, dulu belum. Nah, kadang orang bisa memilih seperti itu. Keadaannya baik, keadaannya luar biasa. Tetapi dia tidak mau menggunakan kesempatan itu. Bahkan yang laki-laki adalah anak satu-satunya, saudaraku. Dan sampai akhirnya, maaf hamba Tuhan ini, akhirnya dia stres. Dan dia akhirnya sempat meninggalkan pelayanan itu. Dan dia mengundurkan diri dari tempat
penggembalaan itu dan dia menggembalakan pindah ke wilayah lain, mutasi istilahnya. Karena kecewa, malu. Padahal itu gereja besar, pendapatannya juga besar. Tapi bisa terjadi. Karena apa? Itulah contoh orang yang bebal. Tetapi Tuhan mau kesempatan itu saat yang tepat untuk kita melakukan segala sesuatu, kita harus cermati, kita harus tanggap. Supaya kesempatan tersebut itu berguna. Sehingga 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Allah menyatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Saya bandingkan sebagai referensi Kolose 4 ayat 5 dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kalau di kitab Kolose ditambahkan bahwa hidup kita harus penuh dengan hikmat. Firman Allah berkata hikmat itu ada di mana-mana. Dan hikmat yang datangnya dari atas, yang dari Tuhan, itulah yang akan memimpin kita sehingga kita bisa hidup bijaksana. Kita bisa hidup dengan baik, menggunakan kesempatan itu dengan baik. Dan saya percaya pasti tentunya kita bisa menggunakan waktu yang ada. Sebab itu yang Tuhan mau. Saudaraku, kesempatan itu bisa muncul waktu yang tidak terduga. Dan besok kita akan sambung dengan istilah waktu Tuhan, kairos. Jadi saya tidak terlalu menyinggung tentang kairos, tetapi ini kita belajar merenungkan tentang makna arti kesempatan secara umum. Kesempatan mudah terlewatkan ketika kita tidak memperhatikan. Kesempatan bisa muncul bahkan pada saat kita juga sedang tidur juga bisa. Loh, kok bisa? Iya. Karena tiba-tiba kita dapat mimpi, atau mungkin saudara pas lagi berbaring ya di tempat tidur, tiba-tiba kita dapat ilham, kita dapat sesuatu yang bisa membawa kita, oh begini, begini, begini. Nah itu suatu hal yang luar biasa. Tiba-tiba ada ide, tiba-tiba ada itu. Nah akhirnya itulah sesuatu hal yang membawa kita dalam kesempatan. Saat kita tidak mengharapkan apapun, itu juga bisa. Tiba-tiba ada kesempatan. Sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi seringkali banyak orang tidak bisa menangkap dan seringkali kesempatan itu lewat tanpa kita sadari dan menangkapnya dengan baik. Nah, saudaraku, kita harus menggunakan waktu ini yang ada supaya kesempatan dalam hidup kita bisa alami dengan baik. Slide berikutnya. Kesempatan itu bisa dalam hidup kita, bisa kita tunggu, kesempatan bisa dinantikan, dan kesempatan itu selalu ada. Dan kita akan mendapatkannya saat kita mengingini itu. Jadi kesempatan itu bisa kita tuh, artinya masih ada waktu, kesempatan lagi juga ada, tapi ada kalanya sesuatu yang khusus. Nah tentunya kalau kesempatan itu merupakan kairos Tuhan ya, besok kita akan pelajari. Nah itu kadang tak terduga, tak kita bisa sangka-sangka. Tetapi memang kesempatan itu juga kadang kita bisa tunggu. Misalkan contoh,
dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan setiap tahun, seperti yang saya singgung tadi, misalkan Indonesia Idol, maka pada waktu tahun ini kita gagal, misalnya, tahun depan kita bisa ikut lagi untuk audisi dan sebagainya. Jadi contoh itu berarti kesempatan ada yang bisa ditunggu, kesempatan bisa diberikan atau bisa diterima saat kita aktif, saat kita berdoa, kita akan mendapatkan kesempatan dan Tuhan akan memberikan kesempatan. Mungkin kadang iman kita ini nggak nyampe, tetapi Tuhan akan terus memberikan kesempatan sampai kita akhirnya menerima, mencapainya, mendapatkannya. Tetapi kita juga harus merindukan. Jadi kalau kita merindukan sesuatu, tiba-tiba kesempatan itu bisa terjadi. Ada seseorang yang dalam video pernah saya lihat, dia itu ada salah satu dalam film dokumenter bahwa dia lahir kesukaannya main bola. Tetapi ini di daerah Brasil. Tetapi dia tidak diinginkan oleh ayahnya, tidak suka kalau dia akan menjadi pemain sepak bola. Tetapi dengan diam-diam, dia terus lakukan, dia terus fokus di sekolah di mana sampai pada waktunya. Dan dia punya sebagai pemain sepak bola legendaris, dia itu kalau sedang menendang bola, dia bisa salto begitu ya. Artinya tiba-tiba dia bisa membalikkan badannya. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh lawannya. Saya lupa namanya, tapi itu pernah saya lihat. Dan dia terkenal dan menjadi pemain sepak bola legendaris. Dia sudah meninggal. Jadi kesempatan itu dia terima karena dia fokus menginginkan, dia punya kerinduan. Dan akhirnya tiba-tiba pada waktu kesempatan orang datang di kampungnya untuk audisi siapa yang bisa main sepak bola. Dan tiba-tiba dia masuk. Kesempatan itu ada. Tapi dia berlatih dulu. Dia melakukan sesuatu dulu untuk ke depannya. Jadi, saudaraku, kesempatan juga bisa diciptakan. Kita bisa menciptakan kesempatan bagaimana caranya? Ya, tentunya Tuhan juga ikut ambil bagian juga. Ada kalanya tiba-tiba kita mendapat jawaban yang kadang tidak sesuai dengan nalar pikiran kita. Kita sedang mengerjakan sesuatu dan ternyata kadang kita ini sederhana, tapi tiba-tiba diterima. Ada seorang anak Tuhan pada waktu itu di Bekasi. Dia mencoba membuat bubur ayam. Awalnya coba-coba. Dia lakukan. Tapi ternyata itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk dia menjadi seorang yang diberkati Tuhan. Dari usaha kecil bubur ayam. Dan saya dengar dari kesaksiannya, dia punya mobil lebih dari 7 mobil mewah, Alphard, Mercy, dan yang lainnya. Itu hasil dari dia menjual bubur ayam. Jadi kadang kesempatan juga bisa kita ciptakan. Seperti contoh seorang pembuat bubur ayam. Nah, maka kita jangan pernah mengabaikan hidup kita ini, terutama kita harus melibatkannya dengan Tuhan. Supaya kesempatan yang kita kerjakan dengan karya, kreasi kita, keahlian kita,
itu ketika Tuhan ikut campur tangan, maka kesempatan itu bisa jadi nyata. Tetapi kesempatan juga ada yang bisa dibuang. Kita bisa membuang kesempatan itu saat kita mengabaikannya. Kita ragu, takut, bahkan tidak mau mengandalkan Tuhan. Nah, kesempatan itu bisa secara otomatis juga atau tidak karena kita nggak mau, ya bisa hilang, bisa seperti dibuang begitu saja. Nah, saudaraku, mari slide berikutnya. Apa yang menjadi respon kita ketika kesempatan itu datang? Jangan sampai ketika kesempatan itu datang, tetapi kita malah membuangnya tadi. Nah, maukah kita mengalami kesempatan itu sekarang atau sama sekali tiba-tiba tidak ada kesempatan? Bahkan sampai selamanya kesempatan itu sudah nggak ada. Maka ketika kita tahu kita memiliki hati yang bijaksana, kita menggunakan waktu yang ada. Waktu adalah kesempatan salah satunya. Dalam istilah lain ada juga waktu adalah uang, waktu adalah catatan, tetapi waktu juga adalah kesempatan. Maka setiap detik, setiap waktu sebetulnya kita harus mencermati bijaksana hidup ini supaya apa? Kita memang bukan menjadi orang yang bodoh kata Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh ayat 17. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ada sesuatu cara, tindakan yang kita lakukan. Ada usaha. Kalau kita nggak mau hidup dengan Tuhan, maka kita nggak akan ngerti kehendaknya. Maka kesempatan yang sangat besar, kesempatan yang sangat istimewa, bisa-bisa tidak terjadi. Maka kesempatan yang Tuhan mau, mari benar-benar kita perhatikan dengan seksama. Kalau kita gagal hidup kita yang kita alami misalkan, kita harus koreksi apa kegagalan itu terjadi. Apakah itu karena memang kebodohan kita? Apakah itu memang kita mengerjakan dengan tidak serius? Atau kita gagal ini karena apa? Atau bahkan kita karena tidak mengandalkan Tuhan misalkan. Maka mari kita koreksi kehidupan kita supaya kesempatan itu sekarang itu bisa terjadi atau tidak akan pernah terjadi. Kita yang mengerti dalam keadaan kita. Maka respon kita saat kesempatan itu datang, yang pertama segera mengerjakan. Apapun alasan dan kondisi kita akan mengerjakan bagaimanapun caranya. Apalagi kalau kita melibatkan Tuhan, jangan pernah batasi kuasa Tuhan hanya dengan sebesar otak kita satu kepal ini. Sebab kalau Tuhan itu yang memberi kesempatan dan ternyata itu skenario Tuhan, rencana Tuhan, destiny Tuhan, maka kita harus segera kerjakan. Ya bersyukur kalau kita bisa seperti Abraham yang bisa mendengar suara Tuhan dan dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia harus membangun bahtera, membuat bahtera yang ada di tempat dataran yang tinggi. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika dia dapat instruksi, dia kerjakan dengan baik. Tidak menggunakan akal manusia, lah ngapain buat kapal kok di atas tempat datarnya tinggi di gunung. Itu kok aneh Tuhan, mungkin bisa begitu. Tapi kalau itu karena Tuhan, lakukan. Karena tidak ada perkara yang mustahil. Yusuf, kalau kita lihat juga sama. Ada kesempatan yang bisa membuat dia gagal.
pada saat di rumah Potifar. Tetapi dia menggunakan kesempatan itu yang baik, sekalipun dia ada di kondisi yang tidak baik. Artinya karena dia kan dijual, dia menjadi budak belian dan tidak bisa lepas, tidak bisa ditebus oleh apapun. Seandainya Yusuf dibunuh pun dia juga nggak ada hukum yang mengikatnya karena dia budak belian. Pada waktu ada si jahat datang, merayu dia untuk dia jatuh dalam dosa. Tetapi Yusuf memilih menghindar dan tidak kompromi. Dia lari. Akibatnya apa? Dia dipenjara. Sepertinya kesempatan untuk hidup baik Yusuf tidak alami. Dia sudah dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke negeri lain. Tapi ternyata di situ Tuhan selalu menyertai. Tuhan senang dengan Yusuf. Dan saudaraku, dia kerjakan selalu dengan baik, tidak bersungut-sungut dalam cerita Yusuf. Dan akhirnya pada waktunya, walaupun pada waktu itu dia pernah minta kepada manusia supaya mengingatnya kalau dia sudah dibebaskan dari penjara. Tapi dia dilupakan. Nah, jadi ayo kita ketika kesempatan itu ada, jangan ambil risiko dengan cara pikiran kita sendiri. Apalagi kalau kita menjadi orang bebal, pasti keputusan kita akan salah di kemudian hari. Pasti kesempatan itu tidak akan berlanjut dengan baik. Oleh karena itu, kalau memang itu suatu kesempatan yang kita tahu, maka kita harus benar-benar bijaksana, benar-benar tahu supaya kalau itu kesempatan segera kerjakan dan supaya terjadi. Nah, saudaraku, kalau saudara membaca dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 21 berkata demikian. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli, ayat 23, dan harganya telah lunas dibayarkan. Itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Nah, firman Allah ini dalam 1 Korintus ini terserah apa yang kita ngerti. Apakah kita ini hamba waktu dipanggil seperti budak, saudaraku, ketika dia mendapatkan kesempatan untuk dibebaskan, maka dia bebas. Tetapi kalau seorang budak itu menyatakan diri, aku tidak mau keluar dan tetap mau mengabdi kepada tuannya, maka dia diizinkan tuannya dan dalam ciri khasnya, maka telinganya akan ditindik atau dikasih tanda. Tetapi dia sebetulnya orang yang bebas. Jadi saudaraku, kita ketika mengerjakan kesempatan itu dengan baik, maka seperti kita
hal yang Tuhan inginkan. Kita itu menjadi hambanya yang sudah dibeli. Maka kita harus tahu diri dalam kehidupan kita. Ayo kita segera mengerjakan, jangan menunda. Jangan menunda-nunda. Supaya kita ini benar-benar menerima dan mendapatkan kesempatan itu, dan kesempatan itu menjadi terwujud. Pengkhotbah 5 ayat 5 berkata, ketika Anda memberitahu Tuhan bahwa Anda akan melakukan sesuatu, lakukanlah sekarang. Tuhan tidak menyukai omong kosong yang bodoh, suka menunda dan tidak langsung mengerjakan. Itu adalah sesuatu, itu adalah penyakit. Jadi saudaraku, jangan kita menunda, jangan kita abaikan apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau itu Tuhan mau, ayo gunakan kesempatan ini supaya kita bisa mengerjakan yang terbaik, mendapatkan yang terbaik. Demikian juga kita tidak boleh acuh tak acuh, ya saudaraku, atau cuek, menunda. Itu orang yang malas. Amsal 26 ayat 13-15, orang yang suka bermalas-malasan berkata, di luar sana berbahaya, harimau berkeliaran di jalan, lalu menarik selimutnya kembali hingga menutupi kepala mereka. Si pemalas yang tidak bisa bergerak, masukkan garpunya dalam kue, tetapi terlalu malas untuk mengangkatnya ke mulutnya. Orang yang dibilang malas dalam firman Allah ini, dia merasakan ada bahaya di luar. Bahkan yang lebih aneh lagi, mau makan aja itu susah untuk mengangkat sendoknya atau garpunya ke mulutnya. Itu gambaran orang yang malas. Maka kita percaya kita punya kesempatan yang indah dan kita gunakan yang baik. Supaya benar-benar kita boleh mendapatkan dari kesempatan itu dan menjadi nyata. Kita tidak boleh tak acuh ketika ada kesempatan itu. Kalau misalkan kita tahu itu bisa dan itu merupakan kesempatan bagi kita, ya kita harus gunakan yang sebaik-baiknya. Zefania 2 ayat 12, jadi tenangkanlah dirimu, berlatih. Anda adalah sebuah bangsa yang tidak ingin tahu apa yang diinginkannya atau acuh tak acuh. Jadi kita percaya ketika kesempatan itu ada, biarlah itu menjadi bagian yang luar biasa. Lanjut, next. Berikutnya, mari kita segera mengerjakannya. Kita segera mengerjakannya. Seperti 1 Korintus 7 ayat 21-22. Kalau dalam terjemahan The Message berkata, tetaplah di tempatmu saat Tuhan memanggil namamu. Apakah kamu seorang budak? Perbudakan bukanlah penghalang untuk taat dan percaya. Saya tidak bermaksud Anda terjebak dan tidak bisa pergi. Jika Anda mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kebebasan, ambillah. Saya hanya mencoba untuk menunjukkan bahwa di bawah guru baru Anda akan mengalami kebebasan luar biasa yang tidak pernah Anda impikan. Sebaliknya, jika Anda bebas ketika Kristus memanggil Anda akan mengalami perbudakan Adonai yang menyenangkan, yang tidak pernah Anda impikan. Jadi, ayo segera kerjakan apa yang ada, siapa yang ada di sekitar kita, kita tetap menghormati, kita tekuni. Kalau kita sedang dalam didikan, dengan dari pimpinan kita, dari yang lebih senior, kita lakukan aja. Apalagi kalau ternyata itu Tuhan sendiri yang sedang mendidik kita. Justru itulah kita harus segera kerjakan. Slide berikutnya, Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Kita tahu kisah seorang yang penjahat, yang sebetulnya dua-dua penjahat ini sudah tidak ada kesempatan sebetulnya untuk mengalami yang lebih baik. Karena hukuman salib, hukuman mati. Tetapi di waktu-waktu yang
sangat-sangat singkat sebelum dia mati. Dan ternyata dia salah satunya penjahat ini menggunakan waktu yang sangat-sangat walaupun sudah di atas kayu salib, pengharapan itu sudah tidak ada. Tetapi dia bisa ngomong kepada Yesus. Yesus, ingatlah aku ketika kamu memasuki kerajaanmu. Ini terjemahan The Message. Ia berkata, jangan khawatir, aku akan melakukan hari ini. Kamu akan bergabung dengan aku di Firdaus. Hari ini juga kamu akan ada di Firdaus, di tamannya Tuhan, di tempat kemuliaan Tuhan yang sungguh indah, sangat indah di luar daripada dunia ini. Jadi seorang penjahat ini ternyata dia menggunakan kesempatan yang baik. Dia tidak tunda-tunda lagi sebelum dia mati. Dia bertobat dan ternyata dia mendapat kesempatan itu. Walaupun mungkin tinggal hitungan menit. Jadi saudaraku, slide berikutnya, kita tidak boleh menunda. Kalau kita menunda kesempatan, kalau seandainya tadi seorang yang disalib, yang jahat tadi, dia hanya diam, bahkan yang seperti yang lain temannya menghujat, mengutuk, dan sebagainya, maka kesempatan itu hilang. Pengkhotbah 55 ketika Anda memberitahu The Message ini, Tuhan bahwa Anda akan melakukan sesuatu, lakukanlah sekarang. Tuhan tidak menyukai omong kosong yang bodoh. Jadi Tuhan nggak mau. Tapi ayo kesempatan ketika ada kita gunakan. Slide berikutnya, menunda itu berarti malas, tadi kita sudah saya singgungkan tentang aduh tak aduh tadi juga sudah. Nah saudaraku, sekali lagi sebagai kesimpulan kita adalah bagaimana dengan kehidupan kita. Adakah kita mau menggunakan kesempatan kita ini dengan sebaik-baiknya? Apakah kita sudah ngerti bahwa saat ini adalah saat kesempatan untuk kita misalkan berbalik dan bertobat, misalkan kesempatan untuk lebih berbuat yang benar, berbuat yang baik lagi, suatu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, suatu kesempatan untuk kita mengoreksi dan akhirnya membuahkan hasil yang lebih baik. Semua tergantung di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana saat ini kita mencermati hidup kita ini? Apakah kita saat ini sudah melakukan yang terbaik? Oleh karena itu, tadi firman Allah, kita harus perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Gunakan waktu yang ada ini. Kita sangat ngerti waktu-waktu kita yang ada, yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi. Jangan sampai kita hanyut oleh arus dunia yang menyesatkan. Atau kita terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Sehingga hidup kita bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Bahkan kita kena jerat oleh si jahat sehingga kita akhirnya malah menjadi orang yang jahat. Tetapi jangan kita seperti itu. Jangan bodoh pula. Usahakanlah. Kita harus berusaha terus. Ketika ada kesempatan, lakukan. Jangan kita tunda. Jangan kita hindari. Jangan kita adu tak adu. Tetapi ayo kita lakukan. Terlebih itu, kita tahu bahwa ada Tuhan bersama kita. Ayo libatkan Tuhan. Ayo minta dengan Tuhan. Supaya kesempatan, walaupun itu kecil, walaupun bahkan itu tidak mungkin, tapi itu bisa terjadi. Seperti Aris Idol tadi. Dia seorang penyanyi jalanan, tapi ada kesempatan untuk dia ikut lomba. Dan ternyata
dia mendapatkan nomor 1. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak atas renungan yang dibawakan pada pagi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas pesan firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu Pak Daniel pagi ini. Biarlah kami jangan melewatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Engkau. Kami bisa mengerjakan dengan segera, tidak menunda. Kami tidak boleh tidak acuh. Karena ibaratnya Tuhan, kesempatan yang diberikan tidak datang 2 kali. Biarlah seperti yang sudah disampaikan, kami bisa menciptakan kesempatan itu, kami bisa menunggu, dan kami bisa menerima kesempatan, dan kesempatan yang ada pun kami tidak boleh buang. Kami harus bertanya kepada Engkau, Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami. Biarlah hamba-Mu terus diberikan hikmat pewahyuan untuk hari lepas hari, dimanapun hamba-Mu ini berada, menyampaikan isi hati-Mu yang bisa membangun jemaat untuk masuk ke dalam destiny yang Kau percayakan kepada jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, biarlah hamba-Mu dan seisi rumahnya diberkati. Pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya. Keluar masuk hamba-Mu dan seisi rumahnya ada di dalam tangan-Mu. Dan Engkau memperluas pelayanan hamba-Mu ini, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Kesehatan hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah siapapun yang mendengar kebenaran firman-Mu ini, baik yang ada di Zoom maupun di live streaming atau siaran tunda, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, bila Engkau sudah memberikan hikmat pewahyuan atau satu pesan-pesan kesempatan bagi mereka untuk mengerjakan dan melakukan, biarlah mereka boleh fokus, mereka tidak goyah imannya, mereka melakukan dan mereka percaya bila Engkau yang berfirman, bila mereka mengerjakan dan melakukan, pasti keberhasilan itu akan mereka raih. Karena ketika Engkau Tuhan yang memberikan hikmat kepada orang-orang yang harus mengerjakan dan melakukan, pasti Tuhan yang menyelesaikan dan memberikan satu anugerah menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, jadi pemenang bukan pecundang, seperti kesaksian hanya seorang pengamen, tapi bisa menjadi salah satu pemenang di Indonesia Idol. Itu semua karena kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada pagi ini. Haleluya. Amin. Sebagai pujian atas kebenaran firman ini, kita boleh mendengarkan Tetap Cinta Yesus oleh Ibu Murni. Kami persilakan.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Terima kasih Bu Murni atas pujiannya. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan mengumumkan bahwa bila ada pokok-pokok doa yang Bapak Ibu sedang gumulkan, bisa menghubungi Sema Adonai untuk kami doakan pada hari Senin dan Sabtu. Tapi bila pergumulan itu urgent, silakan menghubungi kami. Kami bersama tim Sema Adonai siap mendoakan di hari-hari yang lain. Demikian pengumuman dari Sema Adonai. Kini tiba saatnya kita minta Pak Daniel Rukrisno untuk doa blessing mengakhiri renungan pagi pada hari ini. Kami persilakan Pak. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan, kita mengakhiri persoalan kita hari ini. Kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau, kami merindukan Engkau, sehingga biarlah kami yang Tuhan masih percayakan hidup di dunia ini,
Kami boleh menggunakan kesempatan itu Tuhan. Kami percaya di hadapan-Mu tidak ada kata terlambat selagi kami masih bernapas. Kesempatan itu masih selalu ada. Dan Tuhan yang membawa kami sehingga destiny-Mu lah Tuhan yang jadi. Kehendak dan rencana-Mu Tuhan itu yang jadi dan genap dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada yang dapat mencekal bahkan menghentikan destiny-Mu. Tetapi biarlah kami tetap selalu ada di jalan-Mu, ada di rencana-Mu, ada di dalam kehendak-Mu. Sebab Engkau adalah perlindungan kami dan Engkau adalah pengharapan kami. Maka hari ini Tuhan kami percaya, oh Tuhan Engkau yang membawa kami menjadi memiliki kehidupan yang berarti, yang lebih bijaksana, dan Tuhan memberikan hikmat kepada kami, pengertian kepada kami, supaya kami mengalami dan melakukan tepat seperti yang Engkau kehendaki. Maka pagi hari ini kami memerlukan Kau Tuhan, kami mengangkat tangan kami, sebab kami menyadari kehidupan kami, apa yang kami punya, kami miliki, keadaan kami semua terbatas. Karena Engkau jauh lebih hebat, jauh lebih besar, dan luar biasa. Sebab itu kami memerlukan Engkau menjamah kami, mengurapi kami, memberkati kami, sehingga memperlengkapi hidup kami, sehingga kami mampu mengerjakan yang lebih besar dan yang lebih dahsyat, karena roh Tuhan ada pada kami. Maka firman-Nya berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga kasih karunia Tuhan yang dari surga itu terbuka, turun berlimpah-limpah. Cinta kasih Tuhan berlimpah-limpah yang membuat kita kuat, yang membuat kita mampu berdiri menghadapi segala sesuatu, dan kita tetap ada di jalan Tuhan. Demikian juga penyertaan roh Tuhan ada pada kita, yang memelihara kita, yang menjaga kita, baik kita di dalam rumah, di luar rumah, dimanapun keadaan aktivitas kita. Tuhan meluputkan kita dari celaka, dari maut, dari segala yang sial, segala yang buruk. Karena rencana Tuhan sungguh amat baik. Terjadi mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan dan kami bersama dengan Engkau di surga kekal dalam kemuliaan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu kami terima utuh dan sempurna. Turun dalam hidup kami menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak atas doa blessing-nya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan berakhirnya doa blessing, berakhir renungan pagi bersama-sama Adonai di pagi ini, biarlah dengan tekun kita bersama-sama membangun tata Tuhan dari Senin sampai Sabtu bersama Sema Adonai di renungan pagi setiap hari jam 5.30. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.